Sabar ya. Salam sang debaters. Oh iya double ya. Berani bertanya, berani ditanya. Jangan kerja kau hanya bertanya terus. Kawan-kawan, malam ini di hadapan saya sudah hadir namanya One Ways. Ya, dia mau ngajak saya diskusi dengan judul apa namanya itu kriteria Tuhan yang hak. Ya. Kawan-kawan, tadi video yang habis Ahmad Dhani itu langsung saya turunkan karena kena dolar merah dan kena apa namanya itu ya apa istilahnya itu ya hak cipta, klaim hak cipta. Semoga nanti bisa ada dihapus dan dia lanjut kembali ya. Nah, kawan-kawan, aturan yang main yang kami terapkan sederhana saja ya. Biarlah kami berbicara berdua di sini. Kalau sudah dikatakan silahkan, ya itu artinya mempersilahkan. Dan kalau mic-nya dimatikan, karena si One Way ini kalau mic-nya hidup, dia suaranya double ya. Jadi suara saya suara berulang-ulang dan suara dia. Oke, silakan One Way. Siapa yang mau kau sampaikan? Selamat malam Bang Rudi. Ya. Menurut Bang Rudi, kriteria yang Tuhan yang sebenar-benarnya Tuhan itu seperti apa? Kalau bagi saya, kriteria seorang yang dinamakan Tuhan yang benar itu harus sesuai dengan surat Al-Ikhlas. Yang pertama, Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu Esa. Esa itu ketunggalan yang mutlak, tidak berbilang. Allahus Somad. Allah tempat bergantung semua makhluk ciptaannya. Jadi Tuhan itu tempat bergantung segala makhluk ciptaannya. Lam yalid walam yulad. Tuhan itu, Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Tunggu, mungkin sinyalku agak telat. Halo, halo sebentar. Halo, sebentar. Tadi agak, ya sebentar. Tadi agak suaranya patah-patah. Coba diulang sekali lagi ya. Silakan, silakan. Selamat malam Bang Rudi. Bagi saya selaku umat Islam, kriteria Tuhan yang betul itu harus memiliki semua unsur yang ada dalam surat Al-Ikhlas. Yang pertama, Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu ahad, Esa. Esa itu apa? Tunggal, tidak berbilang. Allahus Somad. Allah itu tempat bergantung segala makhluk ciptaannya. Jadi Tuhan itu tempat bergantung, tempat kita meminta ya, segala makhluk ciptaannya itu bergantung kepada Tuhan. Lam yalid walam yulad. Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakan. Jadi dalam Islam tidak ada kata anak Allah atau gimana, tidak ada. Walam yakulahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang setara dengan Tuhan. Jadi tidak ada yang setara yang ekuivalen dengan Allah. Ya begitu saja Bang Rudi. Kalau menurut Bang Rudi, konsep ketuhanan saudaraku yang Kristen itu seperti apa? Oke, terima kasih. Kalau konsep ketuhanan yang didiami atau diimani orang Kristen, pertama bahwa dia adalah Tuhan yang hidup. Yang kedua dia maha hadir. Bisa hadir di mana saja, kapan saja, dan di hadapan ribuan orang, pokoknya maha hadir ya. Yang ketiga, bahwa Tuhan itu memiliki kasih. Ya, dalam artian kenapa diciptakan manusia? Karena manusia itu dia ingin ada yang mengasihi dia, malaikat juga diciptakannya karena dia kasih. Sebentar kawan-kawannya. Nah, kemudian kawan-kawan, bahwa Tuhan yang kami sembah itu juga Maha Pencipta. Maha Pencipta artinya dia yang menciptakan segala sesuatu yang ada ini. Yang kedua, bahwa Tuhan yang kami sembah itu selain Maha Pencipta juga sama juga bahwa dia hanya satu-satunya Tuhan. Dan itulah sebabnya Tuhan kami memiliki Tuhan yang Maha Pencemburu. Ya. Yang ketiga, yang keenam, bahwa Tuhan yang kami sembah itu dia mampu menyelamatkan umatnya, ya, karena dia begitu besar kasihnya terhadap umat manusia ini, maka dia bisa menyelamatkan manusia itu sendiri, dan dia tidak memberi kuasa untuk menyelamatkan kepada orang lain atau manusia atau jenis-jenis lain lah, iblis dan segala macamnya. Yang berikutnya,
Yang paling tidak yang membuat saya percaya Tuhannya orang Kristen itu adalah bahwa dia mampu mengampuni dosa musuh atau orang yang memusuhi dia. Sebab Tuhan itu memiliki musuh, tetapi manusia, maksud saya gini, Tuhan itu dijadikan musuh, tetapi Tuhan tidak memiliki musuh, ya. Dia kasih terhadap orang-orang yang berdosa itu. Oke, itu yang bisa saya jelaskan. Silakan. Oke, Mas Rudi, saya ada pertanyaan kepada Mas Rudi. Jadi di sini kita diskusi saling tanya jawab ya. Di dalam kemisteriannya, Tuhan itu ingin sekali dikenal sama makhluk ciptaannya. Ya, Tuhan itu maha misteri, tidak bisa dijangkau indera. Tetapi di dalam kemisteriannya, Tuhan itu ingin sekali dikenal sama makhluk ciptaannya. Makanya Tuhan memperkenalkan dirinya melalui firman atau wahyu yang disampaikan kepada para nabinya, sebagaimana tertulis dalam Yesaya 43 pasal 43 ayat 10. Tuhan memperkenalkan dirinya. Lalu dalam Al-Qur'an surat Toha ayat 14, Allah pun memperkenalkan dirinya. Ya, aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Maka beribadahlah, sholatlah kepadaku untuk mengingatku. Nah, kalau saudaraku yang Kristiani itu menyembah Yesus, apakah pernah Yesus berkata bahwa dia adalah Tuhan, tidak ada Tuhan selain dia? Ini pertanyaan yang sering saya tanyakan kepada para apologet dan pada orang yang bergelut dalam bidang teologi. Silakan Mas Rudi bisa menjawabnya. Oke, terima kasih. Kalau di zaman perjanjian lama, Tuhan sudah menuangkan itu di dalam 10 perintah Tuhan, ya kan? Bahwa dia adalah Tuhan yang layak disembah, ya kan? Jangan jangan ada padamu Allah lain kecuali aku, ya. Itu merujuk kepada bahwa dialah yang harus satu-satunya disembah. Kemudian ketika Yesus datang, Allah yang tadi menyebutkan hal itu, kawan, dia tidak lagi meminta disembah. Karena di dalam ajaran Kristen di Matius 4 jelas dikatakan hanya iblis yang minta disembah. Ketika iblis bertemu dengan Yesus, iblis mengatakan, sembahlah aku, maka seluruh dunia ini akan kuberikan kepadamu. Jadi di ajaran Kristen setelah Yesus itu datang, tidak ada lagi Tuhan minta-minta disembah atau ngemis-ngemis disembah. Karena yang mengemis disembah itu hanyalah pekerjaan iblis atau setan. Tuhan tu belau, ya. Nah, kawan-kawan, terkadang kita bertanya, mana perintah Yesus mengatakan aku adalah Tuhan maka sembahlah aku. Hanya iblis yang mengatakan itu, kawan. Ya, setelah Yesus datang, iblislah yang selalu minta disembah. Kenapa iblis minta sembah? Karena iblis ingin mencari pengikut, kawan-kawan, ya kawan-kawan seperjuangannya. Maka dia selalu minta disembah agar dia memiliki kesetaraan dengan Tuhan, sesuatu yang disembah, ya. Dan dia tahu bahwa Yesus itu adalah firman Allah yang menjadi manusia. Maka dia ingin sang firman itu atau Yesus itu menyembah dia. Andai kata Yesus itu bisa menyembah dia, artinya betullah firman di bawah kaki iblis. Artinya betullah iblis memiliki kekuasaan lebih tinggi daripada firman Tuhan. Tetapi Yesus tidak mengizinkan hal itu terjadi, maka Yesus mengusir iblis itu. Karena firman punya kuasa untuk mengusir iblis, ya. Dan ya itu tadi, kalau kamu bertanya mana perkataan Yesus, aku adalah Tuhan sembahlah aku, enggak ada itu. Yang ada iblis yang minta itu. Tetapi kalau mana pernyataan Yesus mengatakan aku adalah Tuhan, kamu bisa membaca di Yohanes 13 ayat 13, Yohanes 10 ayat 30, dan di Wahyu juga ada, Wahyu 1 ayat 8, ayat 17, dan Wahyu berapa itu ya, lupa saya, 22 atau berapa ya. Pokoknya di situ jelas dikatakan, mulai dari dia menyebutkan di Alfa Omega, aku dan Bapa adalah satu. Ya, jawabmu betul, aku adalah guru dan Tuhan. Dan kalau dikatakan di situ bukan Theos, bukan Tuhan, tapi Tuhan, maka kita bisa merujuk kepada Yohanes 20 ayat 28. Ketika si Thomas mengatakan, ya Theos, katanya, atau Tuhan, ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Silakan kalau ada lagi. Bukan masalah namanya Tuhan itu pengen sekali dikenal dan pengen sekali dikenal sama makhluk ciptaannya, seperti saya tekankan dari awal. Itu juga tertulis dalam tanah ya, kalau orang saudara saya bilang kitab perjanjian lama.
Dalam Yesaya 43 pasal 43 ayat 10 sampai 12 begitu juga. Lalu dalam kitab Ulangan Musa pasal 4:15 Allah kan berkata bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, ayat ini berbarengan dengan surat Toha ayat ke-14 bahwa aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Yang saya tanyakan di sini ketika Mas Rudi berbicara bahwa Yesus itu Tuhan berdasarkan Yohanes pasal 13 ayat 13, ingat Mas Rudi, di dalam Yohanes pasal 13 ayat 13 itu Yesus itu bukan Tuhan, bukan Theos, tetapi Tuan, Kurios, begitu loh Mas Rudi ya. Jadi harus dibedakan, tidak ekuivalen antara Kurios dengan Theos ya. Jadi kalau tidak ada tidak ada dalam Alkitab Yesus sebagai Tuhan, kenapa saudara Kristiani menuhankan Yesus? Demikian. Silakan ditanggapi Mas Rudi, kalau ada yang ditanyakan silakan. Oke, saya tanggapi. Kan saya sudah jawab. Kalian pasti akan menyangkal bahwa di Yohanes 13 ayat 13 itu kurios, bukan theos. Maka saya sudah membukakan Yohanes 20 ayat 28. Itu theos, ya. Dan tidak ada lagi keraguan di dalamnya karena Thomas pun mengakui ya theosku, dan Tuhan Yesus tidak ada membantah ketika si Thomas memanggil theos. Andai kata Yesus tidak suka dipanggil Tuhan, pasti bilang aku bukan theosmu tetapi kurios, ya. Nah, kawan-kawan, pertanyaan-pertanyaan ini memang sering diajukan ya, karena orang Muslim sangat ragu tentang ketuhanan Yesus. Ya, kalian meragukan tidak masalah, karena bagi kami itu adalah Yesus itu adalah satu-satunya Tuhan bagi kami ya, Tuhan kami maksudku ya. Dan kalau dikatakan ya bagaimana fungsi Yesus sebagai Tuhan sudah dijelaskan. Kami mengenal konsep Tritunggal. Kalian tidak boleh protes terhadap konsep iman kami Tritunggal. Ya. Tetapi kalau kami misalnya menyetarakan Yesus dengan Nabi Isa, ya kalian bisa protes. Kami kan tidak pernah menyetarakan atau menyamakan Yesus adalah Nabi Isa. Ya. Sekarang kalau kamu ambil dari sudut agamamu yang kamu bilang bahwa Allah itu adalah satu-satunya Tuhan. Ketika zaman Musa, Allah yang di dalam Al-Quran belum bernama Allah. Karena orang Musa itu adalah orang Ibrani, orang Yahudi, Israel. Dia tidak mengenal kata Allah. Ya, sehingga ketika mereka dibimbing oleh Tuhan itu sendiri, mereka tidak pernah mengatakan Allahu Akbar atau yang sejenisnya atau yang demikian. Setelah dalam perjalanannya pun Nabi Isa juga tidak mengenal Allah, tetapi dengan nama lain ya, baik nama Yahudi maupun nama Yunani. Kemudian muncullah kata Allah setelah 610 tahun. Kalau merujuk kepada kenabian Muhammad. Tetapi dalam catatan sejarah, kalau nanti kita buka kitab suci Injil dalam bahasa Arab yang dituliskan abad ke-5, itu sudah ada kata Allah itu yang dipakai orang Syria. Artinya di situ bahwa Allah itu bukan milik Arab, tetapi miliknya bukan milik orang Muslim, tetapi miliknya Kristen Syria. Itu yang bisa saya jelaskan kalau menurut urutan sejarah dunia. Karena tidaklah pernah Arab Islam lebih dahulu ada daripada Arab Kristen. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Silakan kalau ada pertanyaan lagi. Menanggapi ya, kata Allah itu sudah dikenal oleh bangsa Arab semenjak zaman Nabi Ibrahim. Kalau dalam kepercayaan namanya Abraham atau Abraham. Nabi Ibrahim memperkenalkan nama Allah kepada penduduk Mekah. Itu di dalam namanya Milah-Milah Ibrahim. Nah, seiring berjalannya waktu ya, ada namanya Amr bin Luhai. Amr bin Luhai inilah yang membelokkan Milah Ibrahim, ajaran Ibrahim yang lurus ke dalam penyembahan berhala. Ya, melalui Amr bin Luhai, bangsa Arab ini digiring dengan membuat berhala sebagai media untuk sampai kepada Allah ya. Jadi kalau dibilang orang Kristen Arab yang pertama menggunakan kata Allah itu tidak benar. Silakan dicek lagi kebenarannya ya. Yang pertama itu kata Allah diperkenalkan oleh Nabi Ibrahim kepada penduduk Arab. Dan apa bukti Nabi Ibrahim pernah ke Mekah? Buktinya ada Milah Ibrahim, telapak kaki Ibrahim ya. Jadi sekali lagi kata Allah ini diperkenalkan oleh Nabi Ibrahim. Lalu orang Damsyik mengadopsinya dengan kata Allah ya. Jadi sangat tidak tepat kalau dibilang Mas bahwa Allah itu pertama diperkenalkan oleh
Kristen dari Syria, tidak tepat ya. Karena catatan sejarahnya seperti itu. Nah, Nabi Muhammad inilah yang meluruskan ajaran bengkok zaman kegelapan yang diwariskan Amr bin Luhai, bahwa kita beribadah kepada Allah tidak perlu media berhala ya. Karena berhala itu adalah zaman kegelapan atau zaman kebodohan, zaman jahiliyah. Nah, makanya diutuslah Nabi Muhammad untuk meluruskan segala kebengkokan yang ada di dunia ini. Begitu Mas Rudi tanggapannya Mas Rudi. Jadi tidak benar ya kalau kata Allah itu pertama kali dipakai oleh Arab, Kristen Arab di Damsyik, tidak benar itu Mas Rudi. Oke. Saya tanggapi. Kalau kamu mengatakan bahwa Ibrahimlah yang pertama kali memperkenalkan nama Allah, maka kamu harus bertentangan dengan isi Al-Quran yang mengatakan bahwa Allah itu berfirman atau menurunkan kitab kepada kaumnya masing-masing. Artinya, kalau diturunkan kepada Ibrahim, maka Ibrahim kamu bilang sudah berada di Arab. Maka seharusnya firman Allah kepada Ibrahim dalam bahasa Arab. Dan kemudian anaknya masih ada Ishak dan Ismail. Maka Ismail berbahasa Arab, maka Ishak harus berbahasa Arab juga. Karena bapaknya Arab, maka semua harus keturunan Arab. Fakta sejarah mengatakan Ishak tidak pernah pandai bahasa Arab. Dan dia bukanlah bangsa Arab. Ibrahim pun bukan bangsa Arab. Karena dialah nenek moyang dari Arab itu sendiri. Ya. Tunggu dulu. Tadi mana? Udah habis lu? Sebentar ya kawan-kawannya. Nah, jadi bahwa kalau ada prasangka atau dugaan Ibrahim itu adalah orang Arab, itu sangat teramat sangat keliru karena dia bukanlah suku bangsa Arab. Dan ketika Allah berfirman kepada dia tidak menggunakan bahasa Arab, kalau sampai itu dikatakan dia bahasa Arab, maka bukan Nabi Muhammad lah Nabi pertama dari golongan Arab, atau bukan Nabi Muhammad lah pembawa ajaran Islam itu, tetapi Ibrahim. Dan tentunya Ibrahim akan melahirkan yang namanya Yakub. Yakub itulah yang dinamakan Israel. Tidak mungkin Arab melahirkan Israel. Itu enggak ada cerita. Sejarah dunia tidak pernah menceritakan bahwa kaum Arab melahirkan suku bangsa Israel. Tak ada itu. Tetapi yang benar bahwa Ibrahim bukan Yahudi, juga bukan Arab. Itu yang bisa saya sampaikan. Silakan. Yang pertama begini, Nabi Ibrahim itu bukan golongan dari Yahudi dan bukan pula golongan dari Nasrani ya. Karena gini, Nabi Ibrahim itu yang melahirkan Ismail dan Ishak ya. Jadi antara Arab dengan Israel itu, dengan keturunan Yakub itu masih saudara kandung. Jadi Arab dan Israel ini satu pun. Seperti yang saya bilang, Nabi Ibrahim memperkenalkan Tuhan semesta bernama Allah itu dalam milah Ibrahim. Ya, lalu kan begini. Lalu Nabi Ismail ini kan keturunan yang menurunkan bangsa Arab. Jadi umat Islam mengenal kata Allah itu dari Nabi Ibrahim melalui Nabi Ismail, karena Islam itu adalah agama Ibrahim ya. Semua nabi itu dalam iman kami beragama Islam. Nabi Muhammad ini hanya meneruskan risalah kenabian. Seperti saya bilang, kenapa sebelum ada sebelum diutus Nabi Muhammad, orang kafir Mekah menggunakan kata Allah? Karena dulu saya bilang Nabi Ibrahim mengajarkan milah Ibrahim yang memperkenalkan Tuhan semesta alam bernama Allah. Lalu yang membelokkan inilah Amr bin Luhai. Inilah yang mengakibatkan bangsa Arab ke dalam zaman kebodohan. Ya, zaman kebodohan di mana menggunakan media patung berhala untuk beribadah kepada Allah, dan itu sangat dimurkai Allah. Itulah namanya orang-orang kafir, begitu Mas Rudi. Jadi sekali lagi ya, bangsa Israel itu aja. Pak Ibrahim bukan beragama Yahudi, bukan ya, tapi beragama Islam, karena semua nabi dalam umat Islam itu beragama Islam. Oke, saya jawab ya. Kamu mengatakan bahwa Ibrahim itu bukanlah Nasrani, bukan Yahudi, juga bukan Islam. Ya. Dan kamu mengatakan bahwa dialah memiliki dua anak, yakni Ishak dan Ismail. Ya. Kemudian kamu bilang dia adalah bapaknya
si Ismail itu Arab. Jadi dari situ jelas kelihatan bahwa Arab dengan ya Israel tidak ada faktor keturunan, tetapi lebih faktor saudara tiri. Kalau yang kamu bilang keturunan, berarti seolah-olah kamu mengatakan Israel itu keturunan Arab. Tidak. Mereka tidak terlahir dari ibu Arab, bapak Arab. Tidak. Tetapi kalau Ismail, ya bapaknya bukan orang Arab, ibunya orang Mesir. Jadi keturunan Arab pun di situ tidak ada, Arab Saudi itu. Dan kalau kau bilang dari Ibrahim kami mengenal Allah Ibrahim memperkenalkan kepada Ismail. Maka pertanyaan saya, Ibrahim bukannya memiliki anak Ishak? Ya. Mengapa di Ishak tidak dikenal Allah, tetapi malah Yahweh atau apa ya, Elohim? Ya, harusnya si Ishak juga mengenal namanya Allah, Allahu Akbar. Tetapi mereka tidak kenal. Ini satu hal yang sangat-sangat unik saya pikir ya. Kemudian si Ishak memiliki anak yang namanya Yakub. Yakub ini pun tidak mengenal yang namanya Allah SWT, apalagi Allahu Akbar. Dia tetap bertuhan kepada tuannya Abraham, Ishak dan Yakub. Ibrahim, Ishak dan Yakub. Kemudian turun juga kepada Yusuf. Itu semua ada dalam Al-Quran, ada dalam Bible. Tetapi tidak kita dengar satupun dari Ibrahim ke Ismail, dari Ismail ke siapa? Nggak tahu kita. Apakah ke Nebayot, apakah ke Kedar, kita nggak tahu. Karena nggak ada dalam Al-Quran itu disebutkan. Artinya di sini bahwa Allah SWT mau mengatakan bahwa keturunan yang dia pilih adalah dari keturunan Ishak itu. Itulah sebabnya Allah SWT selalu berada di tengah-tengah kaumnya si Israel atau si Yakub. Tidak sekalipun dia berpaling kepada kaumnya Ismail atau si Kedar atau si Nebayot. Nah itu. Silakan. Dalam surah Al-Baqarah ayat 136 sudah jelas ya. Nabi Ibrahim itu beragama Islam, semua nabi itu beragama Islam, dan ini sudah saya sampaikan surat Al-Baqarah ayat 136. Apakah bangsa Yahudi mengenal kata Allah? Saya tidak mengenal, tetapi mungkin orang Yahudi itu mengkeramatkan kata Tuhan itu YHWH atau alif lam lam khed itu sangat dikeramatkan. Makanya orang Yahudi itu menyebut kata itu tidak langsung dengan proper name, tetapi dengan gelar seperti Adonai atau Hashem, begitu kalimat dia. Tetapi saya mengimani bahwa agama Islam itu adalah agama Ibrahim. Dalilnya sudah saya sampaikan surat Al-Baqarah ayat 136. Jadi Islam ini agama Ibrahim. Agama Ibrahim itu agama yang mengesahkan Tuhan. Bagi umat Islam tidak perlu media untuk sampai kepada Tuhan. Mohon maaf ya, kalau Mas Rudi perlu media Yesus untuk sampai kepada Tuhan, dalam kepercayaan Islam tidak ada. Karena tidak ada yang setara dengan Tuhan. Begitu loh. Yang saya tanyakan juga begitu, kalau memang Ibrahim tidak mengenal kata Allah, kenapa dalam Alkitab disebutkan bahwa Tuhan itu Allah? Pertanyaan saya ke Mas Rudi. Begitu, silahkan dijawab Mas Rudi. Siap, terima kasih. Ya. Ini sangat menarik ya kawan-kawannya. Bahwa kamu mengatakan kalau Ibrahim itu tidak mengenal Allah, mengapa di kitab suci kami dikatakan Allah? Sudah saya jelaskan tadi bahwa Kristen Syriah lebih dahulu daripada Arab, ya, Islam Arab. Kenapa saya katakan demikian? Kita sudah mengetahui dalam catatan atau buku-buku tua sejarah, ya, bahwa Injil atau Bible-nya Arab itu lebih dahulu ada daripada Al-Quran itu sendiri. Dan di kitabnya yang dalam bahasa Arab itu dikatakanlah di sana Allah, ya. Nah, kemudian kalau kamu mengatakan Nabi Ibrahim adalah Islam yang pertama, maka syarat menjadi Islam itu adalah harus beriman kepada Allah SWT dan beriman kepada Nabi Muhammad, bukan kepada Ibrahim. Kalau memang harus kepada Ibrahim, mengapa orang Muslim sampai detik ini tidak mengucapkan dua kalimat syahadat atas nama Ibrahim, tetapi atas nama Nabi Muhammad? Dan kau bilang tadi bahwa seperti orang Kristen, melalui media Yesus baru bisa menyembah Tuhan. Kami tidak melalui media Yesus saja, karena kami mengakui ada Tritunggal melalui Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ketiga-tiganya itu kami anggap sebagai kesatuan Bapa ya. Sementara kalian adalah
Untuk beriman atau menyembah kepada Allah SWT itu juga harus melalui media. Media apa? Manusia di dalam nama Nabi Muhammad. Tanpa kalian menyebutkan Nabi Muhammad di dalam 2 kalimat syahadat, maka kalian tidak sah menjadi Islam. Maka kalian tidak berhak menyembah Allah SWT. Maka kalian tidak berhak masuk surganya Allah SWT yang berisi bidadari dan segala kenikmatan. Gak berhak kalian. Yang berhak masuk ke surganya itu dan beriman kepada Allah SWT adalah orang-orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jadi di sini sangat jelas media nama Nabi Muhammad itu sangat kuat, sangat kalau kita lihat tanpa Nabi Muhammad, nama Nabi Muhammad, kita tidak bisa menjadi Islam. Tidak ada 1 kalimat syahadat, tetapi harus ada 2 kalimat syahadat. Itu yang bisa saya jelaskan. Silakan. Halo, silakan. Kepada umat. Ya, gimana Mas Rudi, sinyalnya agak putus-putus. Bagaimana? Apakah saya boleh langsung menjawab? Mengenai syahadat, semua rasul atau nabi mengajarkan syahadat kepada umatnya. Itu pula yang diajarkan Yesus yang kami imani sebagai nabi. Sebagaimana tertulis dalam Yohanes pasal 17 ayat 3, bahwa sesungguhnya bahwa bersaksi bahwa hanya Allah lah Tuhan yang benar dan Yesus Kristus yang engkau utus. Begitu pula dengan syahadat umat Islam atau credo, ya, bahwa saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Jadi umat Islam itu tidak mengutuskan Nabi. Nabi Muhammad itu hanya Nabi, ya, manusia seperti kita. Cuma bedanya Nabi Muhammad itu dikasihkan wahyu. Ya, jadi salah satu rukun iman itu apa? Iman kepada Allah, dan iman salah satunya itu iman kepada Rasulnya. Jadi tidak ekuivalen, ya, tidak ekuivalen antara Allah dengan Rasulnya, ya, dengan sang yang mengutus dan yang diutus. Jadi begitu tanggapan saya Mas Rudi. Ya, jadi tidak ada dalam iman Islam itu menyetarakan Allah dengan nabinya, tidak. Ya, Allahus Somad, tidak ada yang setara dengan Allah. Begitu saja tanggapan dari saya Mas Rudi. Oke, terima kasih. Saya tanggapi, ya. Ketika kamu mengatakan bahwa seluruh nabi mengucapkan syahadat dan mengucapkan itu kepada umatnya, pertanyaan saya, dan kau pasti akan sulit menjawabnya, ketika zaman Ibrahim mengucapkan syahadat, oke. Kemudian 2 anaknya, Ishak dan Ismail, apakah mengajarkan juga syahadat kepada pengikutnya? Berarti mereka harus berucap syahadat dalam 3 syahadat, 4 syahadat, Allah, Ibrahim, Ishak, Ismail. Dan ketika Yakub menjadi dewasa juga, Ibrahim masih ada, Ismail dan Ishak masih ada, artinya sudah menyebutkan 5 kalimat syahadat. Dan ketika Yusuf juga menjadi raja, ya, berapa kalimat syahadat? Itu yang terbanyak adalah pada Yakub. Jadi harus bersyahadat kepada Allah, kepada Ibrahim, Ishak, Ismail, dan Yakub 5 kalimat syahadat. Kalau itu kamu bilang, ya. Kemudian apakah mereka ada mengajarkan syahadat itu? Enggak ada, kawan. Apalagi Ismail. Ismail tidak pernah kita dengar catatan sejarah dari sejarah belahan dunia manapun mengajarkan kepada pengikutnya 2 kalimat syahadat. Karena Al-Quran sendiri pun tidak mau menceritakan bahwa Allah SWT pernah tinggal atau hidup di tengah-tengah keturunan Ismail. Sehingga di sana ada kalimat syahadat atas nama Ismail, Abraham, dan Ishak. Gak ada itu. Karena keempatnya kan jadi nabi, ketiganya nabi. Kemudian, kalau kamu katakan tidak ada yang disetarakan dengan Tuhan, betul, saya juga setuju tidak ada disetarakan dengan Tuhan. Tetapi yang saya maksudkan adalah tidak akan ada yang menyembah Allah SWT tanpa mengkait-kaitkan atau menyebutkan nama Nabi Muhammad, karena tidak ada 1 kalimat syahadat. Kalau dia mengucapkan 1 kalimat syahadat, maka dia tidak bisa beriman kepada Allah SWT, tidak bisa memohon, meminta ampun kepada Allah SWT, tidak bisa masuk surga Allah SWT. Nggak ada itu. Tetapi orang Kristen dibaptis dalam 3 nama, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, karena ketiganya adalah satu. Jadi tidak ada manusia di situ, tetapi semuanya itu adalah Bapa, yakni Bapa, Firman, dan Rohnya.
Tidak ada manusia situ, tidak ada kesetaraan dengan manusia. Tetapi semuanya adalah kesetaraan dengan Bapa. Kami menyebut nama Bapa itu di situ atau Allah Tuhannya. Nah, sementara kalian, itulah yang sering saya katakan. Bagaimana ini? Saya pun setuju, tidak ada yang setara dengan Allah SWT. Namun, faktanya tidak akan ada yang bisa menyembah Allah SWT tanpa menyebut nama Nabi Muhammad. Oke, silakan kalau ada lagi. Jadi begini ya, Mas Rudi ya. Pertama, bedakan dulu antara Nabi dan Rasul. Nabi itu dalam iman Islam, seorang hamba yang menerima wahyu, tetapi tidak disampaikan kepada orang lain. Jadi dalam Islam itu, iman Islam itu, Nabi pertama itu Nabi Adam. Kalau iman Mas Rudi kan Nabi pertama Nabi Abraham kan. Jadi begini, sedangkan Rasul itu apa? Rasul itu adalah seorang hamba yang diberi wahyu oleh Allah dan disuruh untuk menyampaikan kepada umat. Makanya seorang Rasul itu pasti dikasihkan kitab suci, sebagaimana dikasihkan kepada Musa, sebagaimana dikasihkan kepada Nabi King David, kalau kami mengemaninya Nabi Daud, ya, dengan mazmurnya, lalu diwahyukan kepada Nabi Musa dengan Torahnya, lalu diwahyukan kepada Nabi Isa dengan Injilnya, lalu diwahyukan kepada Nabi Muhammad. Itulah namanya Rasul. Nabi belum tentu Rasul, tetapi Rasul sudah pasti Nabi. Sudah saya sampaikan, itu hanyalah syahadat, pengakuan, keimanan. Kalau dalam rukun Islam itu rukun iman. Seperti yang diucapkan Yesus, hidup yang kekal adalah apa? Mengetahui bahwa hanya satu Allah yang benar, dan mengimani bahwa Yesus Kristus yang engkau utus, begitu pula kamu. Ya, saya tuh bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, ya, tidak ada Tuhan lagi selain Allah, dan mengakui bahwa dan mengimani bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Jadi syahadat itu tidak ekivalen. Saya bilang antara Allah dengan Nabi Muhammad itu tidak ekivalen. Antara dengan Allah dengan Yesus juga tidak ekivalen, begitulah. Nabi Muhammad dalam iman kami hanyalah manusia. Sebagaimana kita bisa makan, bisa berkembang biak, dan juga bisa mati. Tetapi yang membedakannya apa? Nabi Muhammad itu diberikan wahyu. Ya, wahyu itu apa? Petunjuk oleh Allah supaya kita berada pada jalan yang lurus. Lalu gini loh, sebetulnya tujuan hidup umat Islam itu satu. Saya bacakan surat Al-Insyirah ayat 6. Jika manusia bekerja keras, maka kelak di akhirat manusia itu akan bertemu dengan Sang Pencipta. Jadi saya selaku umat Islam itu bekerja keras dengan cara apa? Dengan cara mentaati semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah. Sudah bekerja keras, maka di akhirat akan bertemu dengan Allah. Jadi kenikmatan yang hakiki adalah kenikmatan ketika melihat wajah Allah. Melihat wajah Allah di surga adalah kenikmatan yang hakiki. Ya, jadi tujuan hidup umat Islam itu jelas. Ya, yang pertama, Nabi Muhammad adalah nabi, bukan Allah, hanya utusan. Ya, Nabi Muhammad diberi wahyu supaya kita berada pada jalan yang lurus. Dengan berada pada jalan yang lurus di akhirat nanti kita bisa bertemu dengan pencipta kita. Bertemu dengan pencipta kita adalah suatu kenikmatan yang hakiki. Begitu saja Mas Rudi tanggapan dari saya ya. Oke, terima kasih. Kamu mengatakan Rasul itu ada 3 ya, karena 3 kitab Taurat, Zabur, Injil, dan terakhir Nabi Muhammad, jadi 4. Kalau kamu baca di Al-Quran atau di ilmu Islam, Rasul pertama di Islam itu namanya Nuh. Nuh tidak punya kitab apa-apa, ya, tidak membawa kitab apa-apa. Tetapi dalam Al-Quran ada juga dikatakan bahwa Ismail bawa kitab. Dia bukan Rasul. Kan ini. Ada juga ayatnya. Tapi kalau kau bilang korban terjemahan, bisa jadi. Terjemahannya yang keliru menerjemahkan. Seolah-olah Ismail membawa kitab. Padahal membawa risalah atau apa namanya ajaran. Seolah-olah seperti gitu ya. Padahal hanya membawa kitab hikmat seperti Ibrahim. Ya. Kemudian di dalam Injil pula. Di dalam Al-Quran pun dikatakan bahwa hanya keturunan Ibrahim, Ishak, Yakub dan Yusuf, itulah yang keturunan para nabi yang diberikan kitab. Artinya di luar itu tak boleh menerima kitab. Ya. Nah, kemudian kalau kamu mengatakan
mengenai kalimat syahadat. Terus saya akan bertanya kepada kamu, Nabi Muhammad bersyahadat atas nama siapa? Ini kan sangat penting sebagai bukti beliau beriman kepada Allah SWT, kan begitu. Sebelum beliau beriman kepada Allah SWT, sebelum menjadi Nabi, kan dia manusia biasa, rakyat biasa. Kalau memang beliau ini adalah umatnya Allah SWT, maka dia harus bersyahadat atas nama siapa. Kalau di Kristen, Yesus itu adalah firman Allah yang menjadi manusia. Bagi kami, Bapa, Firman, dan Roh Kudus itu adalah Bapa itu sendiri. Satu kesatuan ya, tetapi dia bisa mengutus keduanya. Nah, jadi tidak ada di situ nama manusia. Kemudian, kalau kamu katakan, ya kalian bisa menyembah Allah SWT tanpa mengikat-ikat atau menyetarakan atau membawa-bawa nama Nabi Muhammad, kau baru benar. Artinya Nabi Muhammad tidak setara dengan Allah. Cukup mengucapkan satu kalimat syahadat. Kalau kayak kami mengucapkan apapun yang mengenai Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, itu kan bagian dari Bapa itu sendiri menurut iman kami. Kalau kalian Muhammad kan bukan bagian dari Allah SWT. Allah SWT itu adalah satu-satunya Tuhan yang Esa. Tetapi tidak akan ada manusia yang bisa menyembah Allah SWT kalau tidak mengucapkan dua kalimat syahadat atas nama Nabi Muhammad. Kemudian, kamu bilang bahwa nanti kalian di sorga, hal yang terindah adalah melihat wajah Allah. Di sini saya juga sering bingung. Kawan-kawan muslim mengatakan Allah itu maha besar, artinya bumi pun kecil, wajahnya itu lebih besar daripada galaksi. Bagaimana kita mau melihat itu? Allah yang maha besar-besar kali, sebesar mana itu ya, yang mau kita lihat itu. Dan di sini saya menjadi agak khawatir, atau apa namanya ya, jadi agak aneh sendiri ya kawan-kawan ya. Ternyata Allah itu berarti memiliki wajah sehingga bisa dilihat. Ya, apa begitu? Kalau memiliki wajah yang nggak bisa dilihat, ya berarti ada yang setara dengan Allah itu, yakni manusia. Kan demikian. Padahal saudara-saudara muslim mengatakan Allah itu adalah zat yang tidak bisa didefinisikan atau dilihat atau di apa ya. Tetapi saya tidak tahu kenapa sekarang jadi bisa dilihat nantinya. Artinya kalau dari nantinya bisa dilihat, artinya ada bentuknya. Kan demikian. Itu yang bisa saya sampaikan. Silakan kalau ada lagi yang mau ditanyakan atau disanggah. Yang pertama, Allah itu adalah zat. Zat itu apa? Suatu bentuk yang maha suci dan maha tinggi. Ya, pasti Allah itu wujud. Allah itu wujud, kan begitu. Jadi Allah itu ada wujudnya. Allah itu adalah zahir dan batin. Jadi Allah itu ada bentuknya, suatu bentuk yang maha suci dan maha tinggi. Kalau Allah berupa roh, berarti Allah tidak punya bentuk. Ya, hanya berupa batin, sedangkan Allah itu zahir dan batin. Itu yang pertama. Lalu yang saya tanyakan kepada Mas Rudi, di dalam kekristenan, apakah saya bertanya begini aja, pertanyaan saya simpel, apakah Yesus itu sehakikat dengan Allah? Ya itu saja. Habis itu kita lanjutkan dialog. Jadi pertanyaan saya kepada Mas Rudi, apakah Yesus sehakikat dengan Allah? Begitu saja Mas Rudi pertanyaan saya. Oke, terima kasih. Nah, di sini kamu mulai mengatakan bahwa Allah itu maha suci. Berarti Nabi Muhammad bagaimana? Apakah maha suci ataukah tidak suci? Kalau kamu mengatakan maha suci, artinya sama-sama suci. Kalau kamu katakan tidak suci, tidak mungkin yang maha suci bersatu dengan yang tidak maha suci. Tidak mungkin disatukan namanya dalam sebuah kalimat, yang suci dengan yang tidak suci. Kamu menjadi dilema sendiri. Dan saya pikir kamu pasti pusing memikirkannya itu, saya yakin itu. Nah, sementara mengenai Yesus, ya kan? Yesus itu bagi kami firman Allah yang menjadi manusia, ya. Tetapi orang banyak tidak percaya dia adalah Tuhan, itu hak mereka. Bagi kami firman itu bagian dari Tuhan. Roh Tuhan itu bagian dari Tuhan, tetapi Tuhan bisa mengutusnya. Kalau ditanya apakah itu hakikatnya berbeda atau sama, cara melihatnya begini. Ketika firman bersama-sama dengan Bapa, maka firman diam di dalam Bapa. Artinya itu satu hakikat. Tetapi ketika Bapa mengutus firman-Nya ke dalam dunia, artinya itu sudah berbeda hakikat. Dalam artian begini loh. Firman itu tidak sama dengan roh. Roh itu tidaklah firman. Begitu cara melihatnya. Karena firman itu adalah ucapan atau gelombang suara Bapa. Namun karena kemahakuasaannya, dia bisa mengubah
gelombang suaranya itu menjadi, itulah Yesus Kristus menjadi manusia. Ya. Tetapi kalau dibilang ketika sekarang Yesus di sorga, Yesaya 55 ayat 11, firman yang kuutus sudah kembali, tidak pernah dengan sia-sia. Artinya firman kembali menyatu dengan Bapa. Maka dia diam di dalam diri Bapa, artinya satu hakikat. Tetapi jenisnya atau wujudnya atau apalah bahasa gampangnya, bentuknya itu berbeda. Firman tetaplah suara, Bapa itu sendiri adalah roh, dan roh Bapa itu, roh penolongnya itu adalah roh Allah atau roh kudus, itu berasal dari diri Bapa. Dan ketika hadir di dalam dunia pun, ketiga-tiganya selalu ada. Contoh, ketika bertemu sama Musa, Musa mendengar suara, hai Musa, maka suara itu mengandung yang namanya, itulah firman. Firman itu bisa ada karena ada yang memfirmankan, itulah Bapa. Firman itu bisa ada karena ada kehidupan, itulah roh, roh yang menghidupkan, Yohanes 6 ayat 63. Ya, jadi begitulah kami memandang Yesus, Bapa di sorga dan Roh Kudus. Silakan. Dalam iman Islam ya, sudah dijelaskan bukan hanya Yesus itu yang firman yang menjadi manusia itu. Semua umat manusia juga begitu. Saya baca dari Al-Quran surat-surat ayat 72. Dan setelah kami sempurnakan kejadiannya, maka aku tiupkan ruhku. Nah, sudah jelas kan? Itu penciptaan Adam. Jadi, setelah jasadnya tercipta sempurna, maka ditiupkan ruh. Jadi, hakikatnya itu, manusia itu firman yang bersatu dengan daging. Silakan Mas Rudi baca dalam surat ayat 72. Lalu kata Mas Rudi, dibilang, Yesus sehakikat dengan Bapa. Menurut saya tidak, ya. Kita berbeda pandangan, ya. Gak apa-apa kan, lakum dinukum waliyadin. Kita diskusi ini kan sharing ilmu, ya, bukan saling mengutarakan kebencian atau berdiskusi. Saya tidak bisa berdebat, saya hanya bisa berdiskusi. Jadi dalam Matius kalau nggak salah 26 ayat 34, Yesus itu kan tidak mengetahui tentang kiamat, ya. Malaikat dan anak tidak mengetahui tentang kiamat, hanya Bapa lah yang tahu. Nah, di sini aja ayat ini aja, kalau saya koreksi ayatnya, tolong dikoreksi ya kalau saya ayatnya itu tentang hari kiamat. Di sini kan sudah jelas, malaikat-malaikat tidak tahu, anak pun tidak tahu, hanya Bapa saja yang tahu. Di sini kan sudah jelas bahwa Yesus dan Bapa itu tidak satu hakikat. Bapa lebih besar dari aku, itu kan ayat gospel. Sudah jelas, Bapa lebih besar, berarti tidak ekvivalen, tidak sehakikat. Begitulah Mas Rudi. Jadi kalau Mas Rudi bilang Yesus hakikat dengan Bapa, justru di dalam kitab Mas Rudi sendiri saya menemukan bahwa Yesus dengan Bapa ini tidak sehakikat. Lalu diperkuat lagi dengan Yohanes pasal 5 ayat 30, aku tidak bisa berbuat apa-apa untuk diriku sendiri. Ya, Yesus itu tidak bisa berbuat apa-apa untuk diriku sendiri. Karena konteks kalau kita melihat perikop itu kan, Yesus itu kan hanya sebagai utusan. Ya, dalam iman Islam tidak mungkin yang mengutus dan yang diutus itu sebanding. Begitu pula dengan logika saya. Bagi logika saya, antara yang mengutus dan yang diutus itu tidak sebanding, Mas Rudi. Ya, demikian saja tanggapan dari saya, Mas Rudi. Oke, terima kasih. Sekarang saya ulas mengenai hakikat. Ketika kamu membacakan ayat tadi, ditiupkan roh ke dalam si Adam, maka Adam hidup. Apakah Adam satu hakikat dengan roh, dengan suaranya? Iya, ketika ketiganya bersatu. Kekurangan manusia, dia tidak bisa memisahkan rohnya, tidak bisa memisahkan suaranya pada masa dulu. Tetapi sekarang manusia sudah bisa memisahkan suaranya. Kayak ini kan aku udah pisahkan ini. Atau waktu aku bertelepon, rohku di sini, jasadku di sini, suaraku ada di hadapanmu. Tetapi kalau roh belum bisa, nanti kalau roh dipisahkan mati dia, ya kan gitu. Tetapi Tuhan, sudah saya katakan bahwa hakikatnya ketika bersama-sama ya satu. Tetapi ketika mengutus Yesus, hakikatnya sudah berubah, tidak satu lagi. Sama dengan ketika mengutus rohnya. Roh Tuhan itu berbeda dengan roh Bapa yang adalah roh, berbeda dengan roh yang diutus Bapa. Itu sudah berbeda. Materinya pun berbeda, ya. Itu harus kita akui. Nah, kemudian ketika Yesus mengatakan aku tidak tahu hari kiamat. Ya,
Jelas Yesus mengatakan hal itu. Kenapa Yesus mengatakan hal itu? Karena Yesus masih di bumi saat itu kan. Dan Yesus mengatakan Bapa lebih besar dari aku, betul. Bahwa Sang Pencipta itulah pemilik firman. Bukan firman pemilik Sang Pencipta. Enggak ada itu. Jangan dibalik-balik. Dan ketika Yesus mengatakan, aku tidak tahu hari kiamat. Karena yang ditanya orang tanggal, bulan, dan tahun. Bila perlu jam. Tuhan mana yang sanggup menyebutkan tanggal, bulan, dan tahun mengenai hari kiamat? Andai kata itu disebutkan dan meleset bagaimana? Dan pernah saya mengatakan, kalau itu standarisasimu, maka saya lebih hebat dari Tuhan manapun di dunia ini. Karena saya bisa mengatakan hari kiamat hari Selasa, tanggal 14 bulan 2. Tahunnya tidak saya sebutkan, bebas tahun berapa kan? Itu aja intinya. Tetapi ada enggak Tuhan yang mampu menyebutkan selengkap saya? Hari Selasa, tanggal 14 bulan 2. Ada enggak Tuhan yang mampu menyebutkan itu di dalam kitab sucinya? Tidak satupun Tuhan. Apakah saya perlu diangkat jadi Tuhan? Kan tidak. Demikian juga Yesus. Kalau kamu tanya sekarang, kau berangkat ke surga, kau tanya Yesus, kalau bisa kau masuk surga, pasti Yesus menjawab. Tetapi ketika Yesus di dunia adalah daging, rahasia surga terbesar itu adalah hari kiamat. Yesus yang sebagai anak manusia tentu katakan saya tidak tahu. Ya kan? Anak pun tidak tahu katanya. Tidak dikatakan Yesus firman Tuhan enggak tahu. Enggak ada itu. Atau Yesus di surga enggak tahu. Enggak ada itu. Yang dikatakan Yesus anak manusia pun tidak tahu. Ketika dia di bumi dia jadi anak manusia. Setelah di surga dia tetap firman Tuhan. Paham ya? Itulah sebabnya tidak ada kalimat demikian. Nah kemudian kamu mengatakan tidak ada yang setara dengan Tuhan itu sendiri. Kan sudah kujawab tadi. Apakah Nabi Muhammad suci? Kamu mengatakan bahwa Allah SWT itu maha suci. Kamu harus jawab nanti, apakah Nabi Muhammad suci? Kalau kamu katakan, ya suci, artinya Nabi Muhammad setara dengan Allah itu sendiri, sama-sama suci. Kalau kamu bilang tidak suci, artinya kenapa yang suci dipadukan dengan yang tidak suci? Kok bisa matching dalam dua kalimat syahadat? Silakan kamu tanggapi itu dulu, silakan. Nah, oke, terima kasih ya pertanyaan yang menarik. Apakah Nabi Muhammad suci? Saya bilang suci. Ya. Nabi Muhammad itu sudah diridho Allah, ya, jaminan surga. Lalu apakah dengan Nabi Muhammad suci setara dengan Allah? Tidak. Nabi Muhammad itu makhluk, sementara Allah itu pencipta, kreator. Nabi Muhammad suci, tapi Allah maha suci. Subhanallah. Jadi di atas suci, maha suci. Begitu maksud dia. Jadi sekali lagi umat Islam ini tidak pernah menyetarakan Allah dengan penciptanya. Ya Nabi Muhammad ini hanyalah nabi seperti kita, seperti manusia, bisa makan, butuh minum, lalu berkeluarga, lalu pun meninggal. Ya. Yang membedakannya itu apa? Nabi Muhammad itu diberikan wahyu, diberikan wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril. Supaya apa? Supaya manusia itu berada pada jalan yang lurus. Surat Yasin ayat 4. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Sungguh Muhammad adalah Rasul yang berada pada jalan yang lurus. Jadi Nabi Muhammad ini Rasul yang berada pada jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu apa? La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi tidak menyetarakan Tuhan dengan penciptanya. Jadi begitu Mas Rudi ya, bedakan antara suci dan maha suci. Manusia itu fitrahnya suci, ya. Tetapi Tuhan itu maha suci, di atas di lebih dari suci, maha lebih dari suci, tingkatan paling tinggi lah kesuciannya. Begitu Mas Rudi tanggapan dari saya. Kalau ada yang tanyakan silakan. Terima kasih. Kalau kamu katakan bahwa Allah itu maha suci dan Muhammad itu adalah suci. Sekarang definisi suci ini apa sih? Sehingga ada maha suci dan ada suci. Ya. Oke, kamu mengatakan itu sesuatu yang berbeda, silakan, itu imanmu. Dan kamu kalau mengatakan ada tingkatan di situ, lantas kenapa kedua nama ini harus disamakan dalam ucapannya?
Kan sungguh sangat-sangat aneh. Yang maha suci disetarakan dengan yang suci, disamakan, maksud saya, bukan disetarakan. Ya. Nah, sekarang definisi maha suci itu apa? Apakah dia tidak berdosa? Harus jelas dulu. Ataukah dia berdosa? Kalau di ajaran Kristen, kalau kami dibilang suci, dia sudah di sorga. Itulah Henok dan Elia. Itulah orang suci. Tetapi kalau dia mati, artinya dia berdosa. Itu di ajaran kami. Roma 6 ayat 23. Upah dosa adalah maut atau kematian itu. Sekarang tinggal kalian saja mendefinisikan, silakan. Nah, kalau Nabi Muhammad suci, saya bingung apa definisi suci ini. Apakah definisi suci tidak pernah melakukan dosa? Kalau kamu katakan Nabi Muhammad tidak pernah melakukan dosa, jelas-jelas di Al-Quran pun disebutkan itu. Dan di dalam hadis pun disebutkan itu, 6080, Sahih Bukhari. Bahwa Nabi Muhammad memiliki dosa masa lalu dan masa yang akan datang. Tetapi diampuni. Kan demikian. Nah, kriteria dosa ini pun bagaimana? Jadi luas cakupan kita. Tetapi sudahlah. Sekarang intinya, kalau kamu tetap mengatakan Nabi Muhammad itu tidak setara dengan Allah SWT, bolehkah seseorang untuk menyembah Allah SWT hanya menyebutkan satu kalimat syahadat seperti orang Kristen? Tidak perlu menyebut nama Paulus, Petrus, dan sebagainya. Cukup mengatakan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Karena ketiganya ini adalah satu atau Tritunggal itu. Artinya tidak ada di sini manusia daging lagi. Tetapi andai kata kami katakan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan Petrus. Artinya kami sudah menyamakan manusia dengan oknum ketiga Tritunggal ini. Itulah yang tidak bisa kami lakukan. Karena bagi kami tidak ada yang setara dengan Tuhan kami. Manusia tidak ada yang setara. Tidak juga kami mengatakan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan Rasul Paulus. Tidak juga itu. Oke, silakan. Yang pertama, Nabi Muhammad itu kan maksum. Maksum itu ya suci. Semua Nabi itu maksum. Yang pertama. Jadi kalau Nabi Muhammad suci, Allah itu maha suci. Tidak ada lebih dari suci lah, suci, maha suci, subhanallah. Tadi Mas Rudi pertanyaannya gimana? Soalnya tadi suaranya putus-putus. Mohon diulangi lagi Mas Rudi pertanyaannya. Oke. Pertanyaan saya udah lupa. Maksud saya begini. Apakah saya ada manusia bisa menyembah Allah SWT hanya dengan menyebut satu kalimat syahadat? Itu aja, silakan. Ini ya dalam Islam ada rukun iman, ya. Meskipun mengakui tidak ada Tuhan selain Allah dan mengakui Nabi Muhammad utusan Allah tidak cukup untuk menjadi Islam. Jadi harus mengimani satu, iman kepada Allah, iman kepada Rasul, iman kepada malaikat, mengimani kitab-kitab Allah, Taurat, Zabur, Torah, dan Injil, dan mengimani qada dan qadar. Jadi harus 5, Mas Rudi. Jadi tidak bisa hanya 2, ya, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, tetapi tidak beriman kepada malaikat, ya percuma keimanannya. Tidak beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah, ya percuma juga. Lalu tidak mengimani hari kiamat, ya, qada dan qadar, ya percuma juga. Jadi itu masuknya ke dalam rukun iman. Makanya dalam keilmuan Islam itu ada namanya keilmuan tauhid, keilmuan fikih, dan keilmuan tasawuf, ya. Jadi 3 keilmuan. Jadi itu masuknya ke dalam rukun iman. Jadi tidak cukup hanya mengucapkan kalimat syahadat, harus juga mengimani malaikat-malaikat Allah, mengimani kitab-kitab Allah, ya, mengimani qada dan qadar Allah, ya. Begitu saja tanggapan dari saya. Kalau ada ditanyakan lagi silakan, Sofi. Oke, terima kasih. Berarti tanpa sadar kamu menyebutkan bahwa untuk menyembah Allah SWT itu syaratnya 6. Artinya 6 kesetaraan. Tanpa salah satu dihilangkan, tidak ada yang menyembah Allah SWT. Kan tambah berat. Ya. Yang saya tanyakan bukan rukun ini iman, tapi rukun Islam. Di dalam rukun Islam yang pertama mengucap 2 kalimat syahadat, itu penting. Ya. Dan inilah kalau saya bilang, kalau kami sih begitu ya kawan-kawannya, misalnya kami harus beriman kepada isi Bible itu iya. Saya bilang, iya. Tapi kami harus beriman kepada Petrus, Rasul, ini sekarang enggak.
Karena mereka sudah termaktub di dalam Bible. Ya, jadi Bible itu adalah firman Tuhan. Maka firman Tuhan itu adalah Yesus itu sendiri. Jadi kami tidak pernah mengait-ngaitkan nama manusia di sini. Karena Bapa, Anak, dan Roh Kudus itulah satu kesatuan. Ya. Tetapi kalau kamu bilang kalian beriman kepada Bible, kepada kitab suci, belum lagi kalau kamu bilang kitab-kitab terdahulu, Taurat, Zabur, dan Injil. Ya banyaklah syaratnya jadinya. Saya nggak ngerti mau ke arah mana kita sekarang beriman. Kalau kami tetap pada pendirian yaitu Tritunggal, kita percaya kepada Tritunggal itu artinya kita sudah menyembah Bapa di sorga. Ya, kalau dibilang kamu kan beriman kepada Bible, ya Bible itu kan firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah Yesus Kristus. Ya kami mengimani. Ya tidak ada perlu kami menyetarakan yang lain-lainnya, misalnya manusia, tidak. Nah, kamu belum bisa menjawab tadi. Apakah saya bisa menjadi Islam, menyembah Allah SWT tanpa saya mengucapkan 2 kalimat syahadat tetapi 1 kalimat syahadat sebagai bukti bahwa tidak ada yang setara dengan Allah SWT. Silakan. Mengimani Nabi Muhammad sebagai nabi bukan menyetarakan nabi dengan Tuhan, tidak. Itu kan saya bilang salah satu syarat dari hukum iman. Ya, mengimani Allah, mengimani nabinya, dengan mengimani malaikat kami menyetarakan malaikat dengan Allah, kan tidak. Ya. Lalu mengimani kitab suci, apakah dengan mengimani kitab suci umat Islam menyetarakan kitab suci dengan Allah? Kan tidak. Jadi Mas Rudi di sini harus paham dulu ya. Nabi Muhammad itu nabi, utusan, sedangkan Allah itu Tuhan, kreator, pengutus. Jadi dalam Islam itu tidak ada setaranya dengan Allah, tidak ada setara antara yang mengutus dan yang diutus, tidak setara. Begitu ya. Jadi harus dipisahkan dulu Mas Rudi ya. Jadi jelaskan itu bagian dari rukun iman. Mengimani Nabi Muhammad sebagai Rasul itu bagian daripada rukun iman. Ya. Bukan berarti dengan mengimani Nabi Muhammad sebagai Nabi itu sama saja menyetarakan Nabi Muhammad dengan Allah, tidak. Tidak boleh ya. Haram bau surga bagi manusia yang menyatakan Allah dengan penciptanya ya. Kalau dalam akidah Islam namanya sudah kufur, musyrik gitu ya Mas Rudi ya. Jadi harus dipisahkan dulu konteksnya. Jadi mengimani Nabi Muhammad sebagai nabi bukan berarti kita ini menyetarakan Allah dengan Nabi Muhammad ya. Apakah sudah jelas penjelasan dari saya atau kurang? Silakan Mas Rudi ditanggapi. Siap. Terima kasih. Saya tidak bilang rukun iman, saya katakan rukun Islam, kalimat pertama, ya bahwa harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Aku bersaksi terhadap apa Allah SWT dan bersaksi terhadap Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Yang diutus tidak mungkin sama dengan yang pencipta, kamu bilang kan? Ya saya setuju, nggak mungkin sama itu, nggak mungkin ditaruh pada level yang sama. Makanya saya tanya kepada kamu, apakah saya bisa mengucapkan 1 kalimat syahadat untuk beriman kepada Allah SWT? Kalau kamu tanyakan kepada saya, apakah saya bisa beriman kepada Bapa di sorga hanya cukup mengucapkan Bapa, Firman, dan Roh Kudus? Ya bisa, memang itu. Bapa, Firman, dan Roh Kudus itu adalah satu kesatuan. Memang Bapa itu semuanya. Tidak ada di situ manusianya. Ya. Sekarang saya tanya hal yang sama. Apakah bisa saya hanya beriman kepada Allah SWT atau bersaksi tiada Tuhan selain Allah? Hanya itu saja. Sebagai bukti tidak ada kesetaraan antara Nabi Muhammad dan Allah SWT. Silakan, itu pertanyaan saya. Sederhana kok. Nah, ini kan saling berkaitan antara rukun iman dengan rukun Islam. Ya, dalam rukun Islam yang pertama itu syahadat, ya. Itu yang pertama mengimani Allah sebagai nabi, mengimani Allah sebagai Tuhan dan Nabi Muhammad sebagai utusan. Ini kan ekuivalen sama dengan rukun iman. Yang kedua sholat, zakat, puasa, ya, lalu haji bagi yang mampu. Nah, jadi umat Islam ini tidak hanya cukup dengan syahadat, tetapi tidak melaksanakan sholatnya, jelas tidak, sama saja bohong begitu. Karena sholat itu adalah bagi dalam umat Islam ya pakaian orang yang beriman. Ya. Bersahadat tetapi tidak puasa sama dengan tidak menjalankan semua perintahnya toh. Begitu ya Mas. Jadi
jadi Islam itu tidak hanya cukup mengucapkan 2 kalimat syahadat, emang Islam, tetapi harus juga selain mengucapkan 2 kalimat syahadat, jadi orang Islam itu harus bertakwa kepada Allah, menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Nah, makanya Allah menurunkan kitab suci Al-Quran sebagai petunjuk. Ya, kalau zaman sekarang GPS, ya, supaya kita berada pada jalan yang lurus, ya, supaya di akhirat nanti kita bisa bertemu dengan pencipta kita di surga. Itulah fungsi Al-Quran. Fungsi diturunkannya Al-Quran itu sebagai petunjuk, ya, bagi kita dalam mengarungi hidup. Kalau tidak ada Al-Quran, kita umat Islam tidak ada tujuan dong. Ya, sedangkan dalam Al-Quran itu kan jelas ada hukum-hukum di dalamnya, ada pedoman-pedoman yang mengatur antara hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan alam. Ya. Jadi saya bilang, jadi Islam itu memang syarat tetapnya syahadat kalau dari rukun Islamnya, tetapi harus sholat, zakat, puasa, lalu haji bagi yang mampu. Ya. Makanya kan dalam surat Al-Insyikok ayat 6, barang siapa yang bekerja keras di bumi, bekerja keras itu apa? Menjalankan segala perintahnya, maka di akhirat nanti akan bertemu dengan Allah. Ya. Jadi hidup ini ujian, Mas Rudi. Ya, kita menanam di dunia, hasil kita akan memetik di akhirat. Ketika kita bekerja keras di dunia dengan cara menjauhi segala larangannya dan menjalankan perintahnya, maka nanti kita akan menuai hasilnya di akhirat. Ya, di akhirat itu adalah kehidupan yang abadi. Dunia ini kan hanya senda gurau dan permainan semata, Mas Rudi. Ya, begitu. Lalu saya ingin bertanya kepada Mas Rudi, dalam keimanan Kristen itu, apakah manusia itu sifatnya suci atau tidak? Karena dalam Islam, surat Atin ayat 5, surat Atin ayat 4, 5, 6, kami telah menciptakan manusia dalam sebaik-baiknya bentuk. Manusia itu sebaik-baiknya bentuk, fitrahnya itu suci, ya, bentuknya sempurna, fisiknya sempurna, mempunyai akal dan pikiran. Lalu kami masukkan dia dalam tempat yang serendah-rendahnya. Ya, ketika manusia tidak beriman dan tidak bertakwa, maka Allah akan tempatkan manusia itu ke dalam tempat yang serendah-rendahnya, yaitu neraka jahanam. Kecuali orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan, maka kami tempatkan maka dia akan mendapatkan pahala yang tidak akan pernah putus. Jadi di dalam Islam ini, kita mau ditempatkan ke tempat serendah-rendahnya atau ke tempat yang setinggi-tingginya, terserah kita, karena manusia itu diberi kebebasan berkehendak atau free will. Apakah sama juga dalam konsep keimanan Kristen? Begitu Mas Rudi, saya bisa bertanya. Oke, terima kasih. Ini agak-agak apa juga kita ya, balik-balik di situ terus. Tidak apa-apa. Kalau kamu mengatakan rukun Islam, bukan rukun iman, saya bilangnya. Ya, kalau misalnya mengucapkan syahadat, 2 kalimat syahadat, kau bilang kan tidak melaksanakan sholat, tidak melaksanakan zakat, tidak melaksanakan puasa, dan tidak berhaji. Maka apakah dia tetap Islam? Tetap Islam. Tetapi kalau dia tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka dia tidak bisa puasa, tidak bisa berzakat, tidak bisa berhaji, tidak bisa sholat. Karena tidak bisa. Itu dianggap haram atau kafir. Dia pertama harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Itu yang pertama itu. Kau mengucapkan 2 kalimat syahadat, kau sudah menjadi Islam. Sekalipun kau tidak sholat. Karena banyak orang yang lalai melaksanakan sholat, tetapi dia tetap Islam. Banyak juga orang yang lalai melaksanakan zakat, dia tetap Islam. Banyak juga orang yang lalai melaksanakan zakat, sholat, puasa. Banyak bahkan ada orang yang tidak berhaji, tetap dia Islam. Jadi keislaman seseorang tidak tergantung 4 yang di bawah, melainkan 1-2 kalimat syahadat. Maka kalau kamu bilang bisa orang mengucapkan 1 kalimat syahadat menjadi Islam, kamu keliru. Karena itu sudah menjadi rukun Islam yang tidak bisa diutak-atik, diubah-ubah. Tidak bisa. Ya. Kamu harus akui itu ketetapan. Dan sekalipun kau mengatakan itu tidak kesetaraan Nabi, itu imanmu. Tetapi kalau dipandang dari sudut kami, yaitu namanya kesetaraan. Karena tanpa nama Nabi Muhammad, tidak ada satu manusia pun yang bisa menyembah Allah SWT.
Dan tanpa nama Nabi Muhammad, tidak ada seorang pun manusia yang bisa masuk surga Allah SWT. Dan itu, ya. Dan kalau dia berdosa yang kamu bilang tadi, ingat hadis 60-80. Nabi Muhammad akan menyelamatkan dia dari neraka dipindahkan ke surga asal dia mengucapkan 2 kalimat syahadat atau menjadi Islam. Memang dia masuk neraka, tetapi akan diselamatkan. Nah, sekarang pertanyaanmu tadi kepadaku mengenai sorry dulu, lupaku. Halo, apa tadi pertanyaanmu? Lupaku, sorry. Apakah dalam iman suci itu manusia itu fitnya suci seperti yang diimani oleh orang Islam bahwa sesuai dengan suratin fitrah manusia itu suci? Apa begitu juga dalam imannya Mas Rudi, betul? Oke, aku jawab. Apakah fitrah manusia itu dilahirkan suci? Di dalam kitab suci ketika Yohanes mau lahirkan dibilang, sejak dari kandungan aku sudah melihat engkau, sudah memilih engkau. Ada orang yang dipilih ya. Dan di dalam Ayub juga dikatakan, kitab Ayub itu ya, engkau menjalin aku dalam rahim ibuku. Artinya kalau Tuhan yang menjalin kita, artinya kita suci di rahim ibu kita, ya. Tetapi ketika kita lahir, mungkin kaum nanti ya itu. Dan kita lahir. Setelah lahir, kalau kita baca di Matius itu ketika anak-anak datang kepada Yesus, diusir oleh murid-murid, Yesus mengatakan, jangan kamu usir mereka, sebab orang seperti inilah yang punya kerajaan sorga. Artinya, yang punya kerajaan sorga itu kan hanya orang suci. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa benar bahwa dari sejak kanak-kanak kita itu terlahir suci. Ya. Tetapi setelah kita mengerti yang baik dan yang jahat, sama seperti kisah apa namanya dia, manusia jatuh ke dalam dosa setelah makan buah itu, maka dia mulai berdosa. Itu artinya setelah memiliki pengetahuan yang baik dan yang jahat. Nah, mungkin kamu mau mengatakan kalau suci kenapa mati? Nah, di dalam orang Kristen ada dua dosa. Yang pertama dosa keturunan, itu yang dari Adam dan Hawa. Dosa keturunan itu apa? Bahwa dari debu tanah kembali menjadi debu tanah. Dosa yang kedua adalah dosa perbuatan. Perbuatan yang kita lakukan itulah yang membawa kita kepada maut itu. Itulah dosa kedua. Jadi kalau dikatakan loh bayi itu kan kau bilang suci, kenapa dia harus mati? Ya, dia karena masih di dalam tubuhnya sudah ada kutukan atau hukuman dari Adam dan Hawa itu dibawa terus sampai beranak turun temurun ya kawan-kawan ya. Sehingga dia begitu lahir, dia mengenal dunia ini, ada yang mati. Dan ada yang di dalam rahim, Ayub mengatakan apa? Dianggap seperti tidak ada. Yang lahir kemudian mati, itu juga karena masih suci, karena Yesus mengatakan anak-anaklah yang punya kerajaan sorga. Maka dia termasuklah dalam hukumnya itu. Ya itu yang bisa saya jawabkan. Kita punya waktu 20 menit lagi ya, silakan. Jadi dalam imannya Islam itu tidak begitu. Ya, dalam surah Al-Baqarah ayat 27 Allah itu sudah mengampuni dosa Adam itu. Itu Allah langsung yang berfirman dalam kitab suci Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 27. Lalu fitrah manusia itu suci, betul. Lalu kan sudah dijelaskan juga dalam 2 Tawarikh pasal 7 ayat 14 bahwa ketika manusia itu bertobat dan mengakui segala kesalahan, maka Tuhan akan mengampuni. Coba Mas dibaca 2 Tawarikh ayat 7 ayat 14. Jadi berbarengan gitu loh. Jadi Tuhan itu Maha Pengampun. Dalam iman Islam Allah itu Ghafurur Rahim. Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ya begitu ya, dalam iman Islam begitu juga. Selama manusia itu bertobat dengan tidak melakukan kesalahan yang sama dan memohon ampun, maka Allah akan mengampuni segala dosa-dosanya karena Tuhan itu Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang, begitu loh Mas Rudi. Jadi kalau dibilang Mas Rudi tadi manusia punya dosa turunan, pertentangan dong dalam 2 Tawarikh ayat 7 pasal 7 ayat 14. Silakan ditanggapi Mas Rudi. Oke, terima kasih. Di dalam Al-Qur'an kamu bilang Allah Maha Pengampun. Kalau Allah Maha Pengampun, lantas mengapa Adam diusir dari surga? Karena dia sudah enggak berdosa lagi, kan diampuni, artinya tidak berdosa lagi. Kenapa Allah tidak mempertahankan si Adam tetap tinggal di surga?
Dan kenapa setelah dia diampuni maka berbuat dosa lagi? Kalau dia sudah diampuni, sudah pasti dia akan tetap tinggal di sorga, sama seperti kita. Kalau dosa kita diampuni, maka nanti kita di sorga. Mengapa Adam yang diampuni dia tidak di sorga? Kemudian, bagaimana asal-usul dosa itu? Kamu pun kalau membaca di Al-Quran, Adam dan Hawa pertama diciptakan tidak berdosa. Tidak ada dia berdosa. Tetapi dibuatlah larangan terhadap buah pohon kuldi. Apabila dia menyentuhnya, maka dia menjadi berdosa. Setelah dia menyentuhnya, maka manusia mengenal dosa. Sebelum manusia menyentuhnya, maka manusia tidak berdosa dan tidak mengenal dosa. Itulah yang membuat manusia berdosa. Paham maksud saya? Itulah yang kami namakan namanya dosa turunan. Setelah dia memakan, kalau kalian buah kuldi, kami tidak tahu buah kuldi ini apa. Kalau di dalam Kristen namanya makan buah pohon pengetahuan. Setelah kita memiliki pengetahuan yang baik dan jahat, disitulah yang terjadi namanya mulai mengenal dosa. Ya. Kemudian, kalau kamu katakan di Tawarik itu, saya sudah menjelaskan ada dua dosa. Pertama dosa waris dari Adam dan Hawa. Yang kedua dosa perbuatan individu sendiri, pribadi sendiri. Dosa ayahku tidak akan kutanggung. Demikian juga dosaku tidak ditanggung oleh anakku, kecuali di dalam kitab suci dikatakan bahwa mengenai orang yang menyembah berhala itu ya akan dibalaskan sampai keturunan ketiga. Ya, itu berbeda. Maka dari itu, kalau dosa perbuatan kami tanggung sendiri. Tetapi dosa Adam dan Hawa itu yang membawa kami kepada kematian. Demikian juga di dalam ajaran Islam. Andai kata Adam dan Hawa tidak berdosa, maka mereka di sorga selamanya. Di sorga apakah ada dosa? Gak ada. Maka dia tidak akan membawa dosa dan mereka menikah di situ punya anak cucu. Mereka pun tidak berdosa. Tetapi setelah dia makan buah pohon kuldi, dia diusir. Setelah dia di dunia, artinya dia sudah membawa dosa dari sorga itu. Itulah menyebabkan manusia berdosa dan mati. Cuman yang kalau di dalam ajaran Kristen jelas kematian itu akibat Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa maka dia dihukum. Kalau di dalam ajaran Islam tidak. Semua yang memiliki jiwa pasti akan mati. Jadi sangat besar kemungkinan ketika Adam dan Hawa di sorga pasti mati. Demikian juga nanti kalian ketika hari akhir. Kalian masuk sorga. Kalian kan masih memiliki jiwa. Maka kalian pasti sangat mungkin mati. Beda dengan kami. Karena kematian itu adalah upah dosa. Bukan karena kami memiliki jiwa. Sebab dari semula si Adam sudah memiliki roh ditiupkan oleh Tuhan. Dia tidak mati. Tetapi karena memakan buah pengetahuan maka dia mati. Oke, itu yang biasa saya sampaikan. Silakan. Halo Mas Rudi, apa suara saya jelas? Sinyal sayanya agak lelet ya. Apakah suara saya jelas, Mas? Soalnya saya mau menanggapinya nih. Begini ya, Nabi Adam itu berbuat salah karena telah melanggar larangan Allah. Karena Nabi Adam berbuat salah, maka Allah turunkan dia ke bumi. Jadi ketika Nabi Adam turun ke bumi, sifat kekalnya berubah menjadi panah. Lalu saya bilang karena Allah itu Maha Pengampun, Allah itu kan sifat Allah itu Ghafurur Rahim. Allah itu Maha Pengampun loh. Ya, Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun, Maha Penerima Tobat. Ketika Nabi Adam menyadari kesalahannya, ya, dan Nabi Adam dan Siti Hawa bertobat, lalu Allah mengabulkan doa Nabi Adam dengan mengampuni dosanya. Jadi dalam Islam itu tidak ada dosa waris dalam iman Islam ya. Saya menghargai dan sangat menghormati imannya Mas Rudi. Sangat menghargai karena gini loh ya. Lakum dinukum waliyadin untuk agamamu dan untuk agamaku ya. Dalam surat Yasin ayat 36, Maha Suci Allah yang menciptakan segala sesuatu berpasangan ya. Jadi di Allah itu menciptakan segala sesuatunya berpasangan, lelaki, perempuan ya, baik, buruk, hitam, putih. Dan di dalam diri kita juga ada pasangan, yaitu pendapat. Jadi manusia yang bijak itu manusia yang menghargai pendapat dirinya sendiri dan pendapat orang lain ya. Jadi saya sangat menghargai iman Mas Rudi kalau dibilang Adam itu jatuh dalam dosa dan manusia memikul dosa Adam. Saya sangat menghargai karena itu iman Mas Rudi. Tetapi dalam iman Islam, sekali lagi dalam iman Islam, surat Al-Baqarah ayat ke-27, Allah sudah mengampuni
dosa Nabi Adam dan fitrah manusia itu suci, Mas Rudi. Jadi Nabi Adam itu sudah diampuni Allah dan kembali ke surga. Begitulah Mas Rudi ya. Demikian saja penjelasan dari saya Mas Rudi ya. Saya kira waktunya sudah cukup ya. Atau berapa menit lagi nih? Oke, ku jawab terakhir bisa. Halo? Ya, monitor Mas Rudi, monitor masuk jelas. Oke. Ku jawab untuk terakhir kalian. Kalau kita baca hadis 6080 Sahih Bukhari, di sana diceritakan Nabi Adam mengaku berdosa. Maka dia memerintahkan manusia itu pergi kepada Nabi Ibrahim. Ibrahim pun mengaku berdosa. Maka dia meminta manusia pergi kepada Musa. Maka manusia pergi kepada Musa. Musa pun mengatakan dia berdosa. Pertama Adam kepada Nuh kepada Ibrahim kepada Musa. Kemudian Musa meminta kepada manusia itu untuk pergi kepada Isa. Nabi Isa tidak ada menceritakan dia berdosa. Tetapi Nabi Isa membukakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah berdosa. Memiliki dosa masa lalu dan memiliki dosa yang masa akan datang. Namun sudah diampuni. Sekalipun diampuni tetap namanya berdosa dan bukan suci. Kalau suci itu tidak memiliki dosa sama sekali. Maka boleh dikatakan di situ bahwa Nabi Isa lah satu-satunya manusia yang suci. Ya. Tidaklah dengan nabi-nabi lain. Nah, dari situ saja kita sudah bisa mendapat beberapa gambaran. Kalau kita mau melihat surah 19 ayat 19 juga dikatakan di sana bahwa Nabi Isa itulah yang suci. Ya. Kemudian mengenai Adam dan Hawa, sangat berarti kalau menurut ulasanmu bahwa manusia itu diciptakan ketika Adam dan Hawa punya kehendak bebas, berarti sangatlah mungkin bahwa Adam dan Hawa itu di sorga itu tadi berdosa tanpa menyentuh pohon kuldi itu. Pertanyaannya itu kan, kenapa pohon kuldi itu diciptakan? Dan kenapa harus iblis menggoda dia? Artinya iblislah yang membuat dia jatuh ke dalam dosa. Bukan pohon kuldi itu. Karena dia nggak tahu pohon kuldi itu. Tetapi setelah dihasut iblis, maka dia memegang pohon kuldi itu. Maka dia jatuh ke dalam dosa. Setelah jatuh ke dalam dosa, dia minta ampun. Setelah minta ampun, iblis kan diusir dari sorga. Adam dan Hawa pun diusir. Harusnya Adam dan Hawa tetap di sorga karena tidak ada dosa lagi. Iblis sumber dosa kan iblis. Iblis sudah dibuang ke bumi. Kan demikian. Tetapi faktanya iblis dibuang ke bumi, Adam dan Hawa juga dibuang ke bumi. Artinya mereka dapat hukuman. Hukuman itu berlaku sampai sekarang. Bahwa seluruh manusia hidupnya di bumi ini. Kan demikian. Dan saya tidak tahu mengapa manusia itu mati dan jadi tanah. Kalau di Bible jelas. Karena dia diambil dari tanah, kembali ke tanah. Kalau di Al-Quran saya nggak tahu. Apakah karena dia diambil dari lumpur, kemudian kembali menjadi lumpur, saya nggak tahu ya. Itulah hukuman di tempat kami. Oke. Itu yang bisa saya sampaikan. Karena waktu sudah mau habis, silakan kamu buat penutup. Saya tidak menambahi lagi. Silakan. Pertama tadi bilang Mas Rudi, harus ketahui ya, dalam Islam itu tidak boleh membeda-bedakan sama Rasul. Ya, surat 285 umat Islam dilarang membeda-bedakan semua Rasul Allah, termasuk Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad, semuanya sama. Ya, semuanya setara. Dalam Islam tidak boleh membeda-bedakannya. Ayatnya jelas. Surah Al-Baqarah ayat 185. Lalu saya menanggapi tadi, dalam Islam itu Nabi Adam itu sudah diampuni. Kalau Masud mengasihkan hadis itu saya belum lihat juga. Hadis itu kan kita dilihatnya juga sanad, matan, pewari. Ya, sanadnya gimana, statusnya itu sahih apa doib, sanadnya gimana, pewarinya gimana, matannya gimana. Nah, yang terpenting itu matannya itu kuat atau tidak. Kalau matannya tidak kuat, itu tidak mengimani. Ya, kalau matannya kuat, ya. Lalu hadis itu bertentangan dengan Al-Quran atau tidak? Kalau bertentangan, saya tidak mengimani. Kalau tidak bertentangan dan matanya kuat, saya mengimaninya. Jadi saya tidak menanggapi hadis itu karena saya tidak tahu juga status hadis itu bagaimana, ya Mas Rudi ya. Ya demikian sajalah demikian tanggapan dari saya. Terima kasih Mas Rudi atas diskusinya. Semoga lain kali kita bisa berdiskusi lagi, saling berbagi ilmu, saling menambah kekeluargaan ya, saling menambah saudara ya. Karena Islam itu rahmat bagi alam semesta. Ya. Demikian. Oke, terima kasih. Ya, kalau ada kata yang salah maafkan ya.
Siapa tahu tadi saya ada terucap kata yang salah, mohon dimaafkan. Itu tidak Sama-sama Mas sengaja Rudi, pendengar seperti itu. Iya, tidak apa-apa Mas Rudi, tidak apa-apa. Namanya diskusi, kita saling Siap. berbagi Oke. di depan kita Mas Rudi ya. Kita bubar ya. Terima kasih. Sampai Terima jumpa. kasih.